Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Mungkin perkenalan dikit kali ya Mbak, aku mau memperkenalkan siapa sih Mbak Ayu itu gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, Mbak Ayu ini adalah seorang psikolog dan batch power therapist. Nah, dia juga seorang praktisi yoga dan seorang praktisi mindfulness juga nih sejak tahun 2014 ya Mbak ya. Oke, nah dia juga hidup di komunitas mindfulness ini teman-teman. Nah, jadi emang dia di bidangnya banget nih untuk ngomongin materi pada hari ini nih. Gitu. Nah, setelah itu sebenarnya nih Mbak, hari ini kita mau ngomongin apa sih Mbak? Hari ini kita mau ngomongin mindfulness, Tara. Oke, nah mindfulness. Mungkin teman-teman nih yang ada di sini boleh nih tulis nih di chat, apa sih yang kalian tahu tentang mindfulness? Seberapa familiar sih kalian dengan mindfulness ini? Nah, boleh nih di chat nih teman-teman. Aku liatin di chat udah ada. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Ada yang jawab nih Mbak, di present. Oh Mbak. Tuh mindfulness, baru denger nih Mbak. Gitu. Oh oke, baru dengar. Tuh Terus Mbak. aku kok lagi mau Kesadaran. kesadaran. Oke. Terus Kesadaran batin tuh Mbak. Ada yang bilang nih Mbak, mindfulness itu kesadaran akan hidup di saat ini atau masa sekarang. wah, pinter banget. Udah deh, kayaknya aku udah selesai nih, Tara. Oh oke, kalau gitu langsung aja nih Mbak. Sebenarnya mindfulness itu apa sih Mbak? Oke ya, aku mulai ya, Tara ya, untuk jelasin apa itu mindfulness. Oke deh. Oke, ini kan teman-teman tadi ada yang kelihatannya ada yang belum pernah dengar, ada yang sudah dengar, ada yang udah ahli nih kelihatannya, udah tahu nih. Mindfulness itu bicara mengenai sini, kini, ya here and now. Terus ada juga kata kunci kesadaran tadi kelihatannya ya Tara ya. Nah, Betul jadi banget Mbak. aku akan mulai dari slide yang Tara share itu. Aku mau memperkenalkan satu konsep namanya jendela toleransi ya atau window of tolerance. Yang disebut dengan jendela itu adalah yang garis hitam teman-teman ya, yang garisnya lurus, bukan yang putus-putus ya, itu jendela kita. Maksudnya apa sih? Nah, itu kan ada grafik tuh merah, garis merah tuh up and down ya, naik turun, grafiknya kayak roller coaster. Itu adalah pengalaman kita teman-teman ya, pengalaman sedih, senang, naik, turun, bete, gembira, sedih, happy, takut, ya cemas dan seterusnya ya. Jadi hidup kita itu kan selalu seperti roller coaster ya, up and down gitu. Terus selama up and down itu tadi ya, selama senang, sedih, suka, duka, itu berada dalam jendela toleransi dan kitanya sehat-sehat aja dalam tanda kutip nih, sehatnya terkait dengan sehat mental ya Tara ya. Karena tadi sedihnya ya sedih sih, tapi bisa diterima kok karena masih di dalam jendela toleransi ya. Kehilangan orang yang kita sayang ya, atau ditinggal pacar pada lagi sayang-sayangnya, atau mau ngelamar kerja udah diterima nih, ternyata nggak jadi, perusahaannya nggak jadi nerima ya, terus kita kecewa ya. Itu semua peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup itu, selama kita masih bisa terima dalam jendela toleransi kita, then it's okay. Nah, sekarang teman-teman lihat deh, ada di grafik yang ke atas, menonjol ke atas, ya itu artinya kita merespon dengan penuh kecemasan, ya jadi penuh rasa takut. Nanti kalau aku nggak diterima kerja gimana? Kalau aku nggak lulus ujian gimana? Kalau aku mau pergi ke sana terus nanti aku macet nanti gimana? Pokoknya pikiran kita penuh ketakutan. Ya. Hyper arousal ya, ada tulisannya di atas itu ya. Nah itu adalah
respon kita yang penuh kecemasan. Kalau di psikologi itu masuknya di skala cemas tuh. Itu orang hidup di masa depan ya, bukan hidupnya di masa depan, pikirannya ada di masa depan. Karena tadi berpikir untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang di bawah ya, respon yang ada di bawah yang di grafik merah itu kita sebut dengan hypoarousal ya. Kalau tadi hyper yang di atas, yang di bawah hypo. Kalau yang di atas tadi pikirannya ada di masa depan atau penuh ketakutan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi, yang di bawah pikirannya ada di masa lalu atau penuh penyesalan ya. Kenapa sih dulu aku nggak pacaran aja sama dia? Kenapa sih aku dulu nggak masuk ngelamar kerja di perusahaan itu? Kenapa sih aku kok terlambat bawa mama ke rumah sakit ya? Semuanya penuh hal-hal yang terkait dengan masa lalu ya. Jadi pikiran kita nggak damai karena isinya ketakutan akan masa depan atau penyesalan masa lalu. Itu yang bikin, kesehatan mental kita, terganggu dalam tanda kutip ya, atau, kondisi kesehatan mental kita tuh nggak nyaman gitu, karena pikiran kita mengembara ke depan dan ke belakang. Jadi gimana supaya pikirannya tetap berada di dalam jendela tadi? Nah, itu di situ ada beberapa cara ya. Mindfulness menjadi salah satu cara untuk emosi-emosi kita tadi tetap berada dalam jendela toleransi, gitu ya. Jadi terkait nih gitu, seperti judulnya ya, mindfulness bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental teman-teman. Lalu apa kaitannya dengan stres? Stres itu memperkecil jendela toleransi kita, teman-teman. Ya, jadi kalau jendela toleransinya tadinya misalnya lebarnya 5 senti, ada stres, itu bisa, membuat jadi misalnya 3 senti, ya, jadi kan lebih sempit gitu. Kalau digambar ya, kalau digambar jadinya tuh, garis hitamnya itu tadi ya, ada di dalam garis hitam ada garis lagi gitu. Jadi semakin sempit, eee, jendela toleransinya. Mindfulness ataupun teknik-teknik lain ya, selain untuk menjaga pikiran kita berada di dalam jendela toleransi, juga bahkan memperbesar jendela toleransi, ya garis titik-titik atau garis putus-putus tadi, gitu. Jadi meskipun, sedih ya, meskipun bete, meskipun sakit hati, meskipun kehilangan, kita tetap bisa waras gitu karena jendela toleransinya sudah menjadi lebih besar. Kira-kira gitu sih gambarannya, Tara. Kejawab nggak pertanyaan yang kamu tadi, apa itu mindfulness? Jadi Kejawab banget tuh, Mbak. kejawab ya, tetap Iya. berada di sini kini gitu. Pikirannya bukan di atas, bukan hyperarousal, bukan mengenai kecemasan, atau bukan juga mengenai penyesalan, gitu. Tapi pikiran kita ada di sini, gitu. Contoh ya, contoh nih, contoh, supaya kebayang ya, supaya makin kebayang orang yang mindful sama nggak mindful. Contoh, mandi ya, orang yang mindful mandi ya atau mindful bathing, dia sadar kalau dia sedang, terguyur badannya. Dia sadar kalau dia sedang pakai sabun, ya dia sadar kalau setelah dia sabunan dia guyur air lagi. Itu contoh orang yang mindful ya atau mindful bathing ya, mandi dengan mindfulness. Contoh orang yang mandi nggak dengan mindfulness, kayak gimana tuh? Ya jadi waktu mandi misalnya mikirin, "Duh abis mandi ini gue mau makan apa ya?" Jadi badannya ada di kamar mandi, tapi pikirannya ada mungkin di kantin, mungkin di mall,
ya pikirannya udah bingung mau makan apa. Yang ada jadi, "Aduh, gue tadi udah sabunan apa belum ya? Aduh, tadi sabunan kok kayaknya nggak habis-habis nih, sabunnya ternyata bukan pakai sabun, ternyata pakai sampo," misalnya ya. Itu contoh orang yang tidak mempraktekkan mindfulness. Jadi pikirannya nggak ada di sini, nggak ada di kini ya. Itu contoh yang mandi. Contoh yang lain ya, karena mindfulness itu bisa dipraktekkan dalam semua aktivitas kita. Ya, tadi mandi ya. Contoh yang lain, mmm, nyetir ya, nyetir sering nggak nih teman-teman atau beberapa kali mungkin pernah nyetir terus, kelupaan ya misalnya nih biasanya dari rumah ke kantor atau dari rumah ke kampus. Terus hari ini nggak mau ke kampus, hari ini mau ke rumah temen gitu. Tapi kita karena nyetirnya nggak mindful, terus arahnya ke arah perjalanan ke kampus. Padahal kita harusnya mau ke tempat teman. Ya. Itu jadi pikirannya nggak ada di sini, nggak ada di sekarang. Karena pikirannya mungkin udah ngebayangin mau ketemu teman, udah ngebayangin mau bikin tugas bareng gitu dan seterusnya. Jadi pikirannya nggak nyambung nih sama, nggak ada di sini, nggak ada di sekarang, gitu. Itu yang, ciri, mindfulness yang pertama ya. Jadi, sini, kini, atau sekarang, gitu, ada di jendela toleransi, ya. Yang kedua, ciri dari mindfulness adalah kesadaran. Tadi bener tuh, siapa tuh tadi tuh temen yang, sempat mention ya, ciri mindfulness adalah kesadaran. Kita menyadari kalau kita sedang mandi, tadi kan ya. Kita menyadari kalau kita sedang menyetir, gitu. Atau mungkin teman-teman juga banyak nih yang ngalamin, nggak sadar atau nggak mindful saat sholat. Tadi udah berapa rakaat ya sholatnya? Gitu, ini sholat apa ya, maghrib apa isya ya? Kalau maghrib berapa rakaat ya? Tadi gue udah berapa ya? Gitu ya, itu contoh-contoh, orang yang nggak mindful. Supaya lebih kebayang tuh Tara ya. Jadi teman-teman sekarang silahkan berefleksi, berkaca pada diri sendiri. Sudah seberapa jauh atau seberapa mindful kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu Tara. Sudah mulai lebih jelas, mulai kebayang Tara? Atau teman-teman? Aku udah sih Mbak, kalau yang aku tangkep jadi kalau misalkan kita kan Mbak tadi ngeliatin ya Mbak, ada sebuah grafik nih. Kalau kita di hyper arousal itu kita berpikirnya itu yang belum tentu terjadi nih Mbak. Bisa jadi tentang masa depan gitu ya Mbak ya. Sorry Tara, putus-putus. Gimana? Yang hyper yang kamu tanya? Iya, itu jadi cemas ya Mbak ya? Cemas. Oke. Aku takut deh mau presentasi gitu. Aduh nanti bos aku bilang apa ya? Aku mau presentasi misalnya di kampus. Aduh kira-kira teman-teman nanti mempersepsikan aku sebagai orang yang kayak gimana ya? Dosen aku bisa ngerti nggak ya? Gitu. Jadi belum tentu kejadian kan, tapi udah penuh ketakutan. Gitu. Dan yang di Kejawab, Tara. hypo Mbak, iya, yang di hypo itu juga jadi rasanya tuh penuh penyesalan ya Mbak ya? Jadi kalau hypo Oke. itu ke masa lalu, kan kalau penyesalan masa lalu ya Yes. Tara ya. Jadi kayak kalau di klinik aku akan kasih skala cemas dan depresi tuh ya. Cemas itu tadi yang di atas, yang hyper arousal, yang depresi itu yang di bawah, yang hypo arousal. Iya Mbak. Nah, lalu yang aku tangkep juga nih Mbak, stres itu memperkecil jendela toleransi ya Mbak ya? Nah, itu kan mengenai stres sendiri nih Mbak, yang tertekan gitu. Nah, aku mau nanya sih Mbak, sebenarnya apa sih hubungan mindfulness ini sama kesehatan mental nih Mbak? Okay, it's a good questions. Mindfulness, memperbesar jendela toleransi kita, Tara. Ya tadi kan jendela toleransinya kan yang garis hitam tuh, ya. Terus kalau berlatih mindfulness, ingat ya, mindfulness itu is a practice. Jadi bukan sekali jebret denger, tabula talk hari ini terus tiba-tiba kita menjadi orang yang mindful, no, ya. Jadi kalau kita berlatih mindfulness, jendela toleransi tadi tuh, jadi lebih lebar. Jadi,
apapun yang terjadi di luar sana atau apapun peristiwa yang menimpa kita, misalnya kehilangan orang-orang yang kita sayang, ya ini terutama di masa Covid ini, Tara, kan banyak tuh, teman-teman kita yang mungkin beruntun mengalami kehilangan orang-orang tersayang, ya. Bisa jadi minggu ini mungkin orang tuanya, minggu depan mungkin kakaknya, ya, dan seterusnya. Itu kan banyak, teman-teman kita sekarang yang kehilangan anggota keluarganya. Berlatih mindfulness tadi ya, memperbesar jendela toleransi. Jadi, sedih sih kehilangan yang orang kita sayang, tapi kita bisa tetap waras. Kita nggak menyesali, kejadian, "Kok aku nggak membawa orang tuaku lebih cepat ya ke rumah sakit?" Misalnya, gitu. Heeh, gitu Tara, terjawab nggak kira-kira pertanyaannya? Ya, jadi membantu kesehatan mental karena berlatih mindfulness memperbesar jendela toleransi kita terhadap, emosi-emosi yang kita alami, gitu. Baik. Ya, jadi yang aku garis bawahi ya, Mbak, Mhm, kalau misalkan mindfulness ini, itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita, Mbak. betul, Soalnya itu bisa memperbesar jendela toleransi, ya, Mbak, ya? betul, Oke betul. nih, Mbak. Nah, kita semua nih pengen kan, Mbak, untuk memperbesar jendela toleransi kita nih, Mbak, pastinya. Nah, dengan caranya mindfulness ini nih, Mbak. Sekarang aku sebenarnya mau nanya sih, Mbak, gimana sih caranya agar bisa melatih mindfulness kita? Iya, Caranya gimana supaya bisa melatih? Nah, gini, kita latihan dulu kali Tara ya, supaya teman-teman bisa tahu bentuknya mindfulness itu kayak apa, gitu, sebelum menjawab pertanyaan kamu. Kan kamu tadi nanya gimana gimana cara latihannya ya, kita langsung aja nih praktek, gimana? Mau nggak? boleh banget nih, Mbak. Ya, kita Teman-temannya juga pasti mau juga nih, Mbak. Gimana sih ya. sebenarnya caranya gitu ya? Ya, tadi kan aku sempat sebut ya, mindfulness itu bisa dilakukan saat mandi, saat nyetir, saat makan bahkan ya. Bahkan kita juga bisa menggunakan atau melatih mindfulness dengan menggunakan panca indera kita, gitu. Nah, sekarang aku pengen ajak teman-teman untuk menggunakan panca indera, yang paling gampang deh, panca indera pendengaran. Ya, sekarang dalam 1 atau 2 menit ke depan, teman-teman, cukup diam aja ya, dengarkan aja suara-suara yang ada di sekeliling teman-teman. Suaranya boleh apa aja, nggak perlu dianalisa, nggak perlu dipertanyakan itu suara apa ya, gitu, terus dicari-cari ya, nggak perlu. Pokoknya 1 atau 2 menit aja dengarkan apa yang teman-teman bisa dengarkan. Itu aja dulu deh. Boleh Tara kita latihan 1 menit hening dulu ya, supaya teman-teman punya waktu untuk berlatih mindfulness. Boleh banget, Kak. Yuk silahkan yuk, 1 menit kita hening sama-sama ya. Oke, kira-kira sudah 1 menit nih Tara. Jadi itu salah satu, cara untuk berlatih mindfulness. Ya, kalau tadi sudah menggunakan, indera pendengaran, coba sekarang 1 menit lagi kita gunakan indera visual atau mata. Ya, jadi seperti tadi, kita mendengarkan, sekarang waktunya untuk melihat saja, ya, melihat apapun yang teman-teman bisa lihat. Sekali lagi, nggak perlu dikasih label,
nggak perlu dianalisa kenapa kok benda itu ada di situ, atau kenapa kok ini berantakan banget. No, ya. Lihat aja. 1 menit lagi ya. Oke, sudah 1 menit kira-kira. Oke, teman-teman, Tara gimana rasanya? Ada komentar nggak? Waktu dengar tadi apa aja yang didengar? Atau mungkin yang waktu melihat tadi apa saja yang terlihat? Yes, yes, Mbak. Mungkin bisa kita tanyain ke teman-teman Tabula yang lain kali ya, Mbak? Kita suruh chat nih. Mhm. Kayak teman-teman tadi merasakan kayak apa sih tuh, Mbak? Ada yang bilang, Mbak, suara AC, suara jendela terkena angin, ada yang bilang Yes. suara jangkrik tuh, Mbak, Oke, gitu. oke. Dengar suara TV, kipas angin. Terus rasanya tenang, Mbak, menenangkan. Pikiran jadi fokus dan dengan Ah, keadaan sekarang. nah itu menarik tuh Tara, pikiran jadi fokus. Ya, ini teman-teman, salah satu manfaat berlatih mindfulness adalah untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi. Gitu Tara. Ya, jadi, mindfulness ini sudah banyak research-nya, yang mengkaitkan mindfulness dengan tadi ya, misalnya fokus, mindfulness dengan produktivitas, mindfulness dengan kreativitas, itu sudah banyak research-nya. Itu jadi teman-teman benar banget ya kalau tadi merasa jadi lebih fokus, bisa ditambah latihannya, ya bukan cuma 1 menit. Gitu, Tara. Oh, oke, Mbak. Tadi aku juga merasakan lebih tenang sih, Mbak. Tapi ada nih yang bener-bener aku tuh mungkin, hambatan aku ya, Mbak, dalam latihan mindfulness itu adalah aku kurang bisa untuk fokus nih, Mbak. Oke. Nah, Kalau kalau orang lain malah heeh. bisa lebih fokus, kamu malah jadi nggak fokus gitu ya, Tara? Betul, Mbak. Kok jadi kayak Hmm. kepikirannya kemana mana ya, Mbak. Kayak aku Ah, mikir, tadi makan apa ya?" Malah mikir mmm, kayak gitu nih, Mbak. Nah, mungkin mhm. dari Mbak Ayu sendiri bisa nih, Mbak, sebenarnya gimana sih, Mbak, caranya agar saat latihan tersebut kita bisa merasa fokus gitu, Mbak? Mhm, mhm, mhm. Menarik ya, pengalaman setiap orang memang sangat unik, Tara. Ya, jadi ada yang tadi, jadi lebih fokus ya, ada di kamu justru mungkin kamu lagi lapar ya, jadi kepikirannya, kepengen makan apa gitu. Bisa jadi, tiap orang punya pengalaman yang unik ya, pengalaman yang berbeda dan itu tidak salah ya, tidak ada benar atau salah, selama Tara menyadari bahwa kamu sedang, perhatiannya tadi lari-lari gitu ya, apa, mengembara. Kalau Tara tadi, "Aku kok kepikiran makan ya?" Nggak apa-apa Tara, kamu sadari aja bahwa kamu sedang berpikir seperti itu. Lalu, ya setelah kamu sadar, "Oh kok aku kepikiran ya?" Kamu kembalikan lagi fokusnya ke mana tadi, entah kamu lagi ngeliat, entah kamu lagi tadi yang fase mendengarkan gitu ya, apapun lah pokoknya, kamu kembali lagi berlatih, gitu, kembali lagi ke jangkarnya. Eee, aku mau kasih 1 kali latihan lagi Tara, ya. Tadi kan kita berlatih lewat, visual ya, lewat penglihatan. Terus kita sudah berlatih juga lewat, eee, lewat
pendengaran ya. Sekarang aku mau berlatih untuk pakai nafas. Boleh teman-teman kita berlatih sekarang pakai nafas ya. Jadi, 1 menit lagi, coba cari tempat atau posisi yang nyaman ya, boleh mau duduk atau mau tiduran, tapi kalau tiduran hati-hati ya, jangan sampai ketiduran ya teman-teman. Boleh tadi ya duduk atau tiduran, tangannya boleh di mana aja, pokoknya yang senyamannya ya teman-teman ya. Lalu sekarang 1 menit ke depan teman-teman cukup menyadari nafas yang masuk, nafas yang keluar. Ya, ada nafas masuk, ada nafas keluar. Mungkin nafasnya terasa pendek-pendek atau terasa panjang dan dalam, nggak apa-apa. Terima saja, observasi saja, itu bentuk nafasnya teman-teman. Mungkin ada yang nafasnya terasa lebih hangat, lebih dingin, atau sama aja, nggak apa-apa juga. Setiap orang punya kebutuhan dan punya pola nafas yang berbeda-beda. Jadi, teman-teman sekarang cukup mengamati ada tarikan nafas, ada hembusan nafas. Teman-teman juga bisa merasakan kembang kempisnya perut. Ada perut mengembang, ada perut mengempes. Ada tarikan nafas, ada hembusan nafas. Kalau teman-teman pikirannya mengembara ke kecemasan pada sesuatu yang belum tentu terjadi, atau pada penyesalan, nggak apa-apa. Kembalikan lagi fokus teman-teman pada hembusan nafas dan tarikan nafas. Oke, ya cukup sebentar ya. Itu salah satu latihan yang lain lagi. Kalau tadi kita sudah berlatih lewat pendengaran, lewat penglihatan, dan yang barusan lewat nafas. Nah, gimana rasanya teman-teman? Ada yang mau share? Mbak, aku tadi ngeliat-liat nih Mbak, temen-temen udah pada share. Jadi mungkin aku bacain ya Mbak ya. Ada yang bilang nih Mbak, mmm, kalau lagi diem dan calm down kayak gini, bawaannya tuh kayak pengen nangis, Kak. Kayak Oke, teringat kekurangan kita banyak gitu, dan diri kita oke. kurang banget dari orang lain atau overthink. Ada yang bilang Yes. kayak gitu nih, Mbak. Mhm. Terus ada yang bilang juga rileks banget, jujur. Terus Mmm. ada yang bilang jadi lebih bersyukur. Good good. Dan ada yang sharing juga nih Mbak, hal sesederhana nafas ternyata manfaatnya banyak ya. Lalu ada yang bilang, "Ringan Kak rasanya, lebih tenang." Gitu Mhm, sih Mbak, itu mhm. sih Mbak yang aku lihat-lihat. Iya iya iya. Eee,
terima kasih teman-teman responnya ya. Tapi gini, jangan berharap bahwa kalau teman-teman berlatih lagi nih, misalnya minggu depan atau 2 minggu lagi, akan punya respon yang sama seperti yang saat ini, ya. Jadi, terima saja apapun yang teman-teman rasakan hari ini. Tadi ada yang merasa pengen nangis, ada yang sedih, ada yang ringan, ada yang jadi teringat-teringat masa lalu, nggak apa-apa ya. Bisa jadi mindfulness ini sekalian detox ya. Eee, Detoks, sampah-sampah emosi gitu yang mungkin sudah, atau sedang berada di dalam pikiran teman-teman, nggak apa-apa ya. Apapun pokoknya yang teman-teman rasakan sekarang, nikmati ya, rasakan, sadari bahwa itulah yang memang sekarang sedang terjadi, ya. Kalau minggu depan latihan mindfulness lagi, "Kok rasanya beda ya? Kok rasanya biasa aja?" Ya nggak apa-apa juga gitu, karena hidup kita ini memang penuh ketidakpastian kan. Nggak selalu yang hari ini, terjadi, besok, besoknya lagi kita latihan mindfulness akan mengalami hal yang sama, belum tentu, ya. Karena uncertainty adalah hal yang pasti ya, tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini kan, begitu. Oke, ada lagi nggak Tara? Mungkin ada komentar yang lain atau pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ada sih, Mbak. Kalau misalkan aku baca lagi nih, Mbak, ada yang bilang nih detaknya jantung jadi kerasa banget gitu. Hmm, Terus, mmm, ada yang bilang, "Aku jadi ngerasa malah jadi sedih, jadi nangis tiba-tiba," hmm. gitu. Terus mungkin ada yang nanya sih, Mbak, ini sedikit pertanyaan nih, mmm, berarti ini salah satu dari healing ya, Kak? Gitu. Oh, oke oke. It's a good questions. Apakah ini bagian dari healing? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Karena, banyak juga penelitian yang mengaitkan antara, mindfulness dengan, eee, emotional resilience itu apa ya, ketahanan ketahanan mental ya, dan, eee, manfaat mindfulness bagi, orang cemas, depresi, dan stres, gitu. Jadi kalau mau dikaitkan dengan healing tadi ya, healing yang terkait dengan cemas, depresi, stres itu bisa menjadi salah satu jawaban, atau di beberapa workshop aku pernah ikut, inner child ya, workshop inner child, dengan menggunakan metode mindfulness, gitu. Jadi kalau mau dibilang it's a part of healing, bisa jadi sih. Itu mudah-mudahan menjawab nih pertanyaan tadi dari salah seorang teman. Oke, Gitu, Mbak Tara. Mbak. Mhm. Nah, tadi kan kita udah latihan nih, Mbak, bareng-bareng ya sama teman-teman Tabula juga. Nah, mungkin teman-teman penasaran kali ya, kayak, apakah aku ke depannya bakal ngelakuin juga, apa malam ini aja ya, karena ada Tabula Talk ini. Nah, mungkin pertanyaannya lebih, bagaimana sih, Mbak, caranya agar disiplin latihan mindfulness ini? Ah, Mulai dari yang tadi visual, pendengaran, ataupun latihan bernafas nih, Mbak. iya iya iya, oke. Bagaimana caranya berlatih dengan disiplin? Nah, kunci disiplin memang ada di dalam diri kita masing-masing ya. Tapi aku mau kasih tips, biar latihannya disiplin. Aku lebih senang, ngasih saran, ini salah satu saran dari guru mindfulness-ku ya, kita berlatih short time, many times ya. Pendek-pendek, tapi sering, gitu. Jadi gimana tuh pendek-pendek tapi sering ya? Misalnya pagi-pagi latihan, mendengar burung berkicau 1 menit ya, kita tuh burung berkicau nih pagi-pagi, udah dengerin aja 1 menit, udah selesai ya. Terus habis itu kita mau apa, misalnya mau makan ya, sebelum makan ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, sekali lagi ambil nafas, buang nafas. 3 kali aja ya, 3 set inhale exhale baru mulai makan.
Udah selesai makan, terus mau misalnya nih teman-teman yang WFH, mau buka notebook, gitu ya, mau buka notebook, sama gitu lagi ya, sebelum buka notebook, inhale, exhale, inhale, exhale. Buka notebooknya, cek email, ya. Begitu cek email, aduh ini kok ada, rekan kerja yang menulis email bikin kita marah ya. Mau reply email aja udah rasanya udah marah nih. Nah, darah udah naik ke kepala, udah sampai gemeteran tangannya. Inhale, exhale lagi ya. Inhale, exhale lagi, inhale, exhale lagi, baru reply emailnya. Gitu ya. Jadi pendek, pendek, pendek tapi sering. Daripada misalnya ya 1 jam berlatih, menyadari nafas di pagi hari nih, jam 5 sampai jam 6. Tapi selama dari jam 5 sampai jam 6 pun pikirannya kemana mana, ya terus sambil nanti mungkin ke toilet, sambil nanti minum dan lain-lain ya, malah jadi nggak fokus. Lebih baik pendek-pendek tapi sering, gitu. Nah, kalau latihannya pendek-pendek tapi sering, biasanya kita jadi nggak mudah frustrasi, gitu. Kalau nggak mudah frustrasi, kedisiplinannya jadi bisa lebih terjaga, gitu, dibanding kita latihan, niatnya 1 jam di awal, tapi pikirannya terus kemana mana, gitu. Nggak apa-apa ya, bagus kalau bisa latihan, 1 jam misalnya pagi-pagi gitu. Terus tapi kalau 1 jam tuh nggak bisa fokus deh, pikirannya, selalu, ke terbang-terbang ya, mengembara, entah ke masa lalu, entah ke masa depan. Nggak apa-apa ya, karena memang demikianlah pikiran manusia diciptakan untuk terus bergerak. Kalau teman-teman tadi pikirannya mengembara 1 kali, kembalilah ke nafas 1 kali. Mengembaranya 2 kali, kembali ke nafas 2 kali, ya. Mengembaranya 1000 kali, kembali ke nafasnya 1000 kali, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mengembara pikirannya atau nggak bisa fokus kayak kamu tadi Tara ya, nggak bisa fokus kemana nggak apa-apa. Yang penting balik lagi ke rumah, ya, balik lagi ke nafas atau balik lagi kemana tadi objek kita berlatih. Begitu, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, Tara? Oke. Bentar lagi kita akan buka nih Mbak sesi tanya jawab. Jadi bagi temen-temen yang dari tadi nih udah nanya-nanya ini di chat, boleh banget nanti kalian on mic ya dan tanya langsung nih ke Mbak Ayunya. Nah, sebelum kita buka nih sesi tanya jawabnya, aku mungkin mau meringkas keseluruhan dulu kali ya Mbak, dari apa sih yang kita dapetin dari Tabula Talks malam ini, Boleh. gitu. Nah, jadi tadi tuh kita udah tahu nih teman-teman, mindfulness tuh sebenarnya apa sih? Dan mindfulness ini juga bisa memperbesar jendela toleransi kita. Jadi kita juga nggak gampang stres, karena kalau stres itu sendiri bisa nih kita memperkecil jendela toleransi kita. Nah, tadi Mbak Ayu juga udah ngejelasin tentang hyperarousal dan hypoarousal ya Mbak ya. Itu terkait jadi itu tuh pikiran kita tuh lagi nggak damai kalau misalkan kita di masa yang sekarang ini nih, kita mikirnya ke masa depan, kita cemas akan keadaan-keadaan yang belum tentu terjadi. Terus kita juga cemas juga mengenai hal-hal yang udah pernah kejadian, kayak kita jadi menyesal akan sesuatu, jadi pikiran kita nggak damai ya, Mbak, ya. Sedangkan yang diharapkan itu kita tuh bisa gitu loh sadar dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, aku juga baru belajar nih Mbak, kalau mindfulness ini bisa loh dikaitin sama kegiatan sehari-hari kayak mandi, Mhm. terus nyetir mobil itu emang aku sendiri pun suka nggak sadar Mbak. Kayak kalau misalkan mandi, aduh tugasku yang tadi udah belum ya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa nih aku melatih mindfulness ini dengan cara ya udah kita rasain aja kita lagi mandi, kita lagi nyetir biar pikirannya fokus ke sesuatu yang lagi kita kerjain ya, Mbak, ya. Mhm. Nah, tadi juga kita udah latihan nih teman-teman, kayak gimana sih caranya melatih mindfulness kita dan kita juga udah ngedengerin gimana sih untuk
disiplin gitu dengan cara nggak apa-apa step by step aja, teman-teman latihannya bisa dibarengin nih sama kegiatan sehari-hari teman-teman, kayak, kalau misalkan mau buka email dulu, terus ada sesuatu yang menjengkelkan, bisa latihan dulu, terus kalau mau buka, buku kalian bisa latihan dulu untuk pernafasan, kayak gitu ya, Mbak, ya kurang lebih? Mhm. Oke. Nah, aku kayak mau ngucapin makasih banyak aja sih, Mbak. Ini emang keren banget dan pasti bermanfaat banget nih, Mbak, untuk kita semua gitu ya. Apalagi kita di kondisi pandemi kayak sekarang, pasti nggak sedikit nih yang stres dan merasakan kok aku kayak kurang fokus gitu ya. Jadi emang mindfulness ini juga bisa mmm, meningkatkan kesehatan mental kita lagi nih, Mbak. Belajar dan bertumbuh.